Lahan Bukit Juwet Sewu di Kecamatan Gondang Kab Mojokerto dijual belikan. Kades Begagan Limo tidak mau beresiko. Sahabat media online majanews.com, Bukit Juwet Sewu yang berada di wilayah 3 desa, yakni Desa Wonoploso, Kalikatir dan Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, beberapa bulan terakhir menjadi topik pembicaraan hangat masyarakat juga aktivis yang ada di Mojokerto. Pasalnya, lahan perbukitan yang mempunyai luas ratusan hektar yang berada di wilayah 3 desa tersebut akan dibeli oleh seorang investor yang berasal dari Jakarta. Informasi yang dihimpun majanews.com menyatakan, ratusan warga yang berasal dari 2 desa Wonoploso dan desa Kalikatir telah menerima DP, down payment, dari pembeli Bukit Juwet Sewu. Tetapi desa Begagan Limo sama sekali belum menunjukkan sikap seperti 2 desa tersebut. BS 23, salah satu warga desa Kalikatir mengatakan, kalau keluarganya telah menerima DP dari lahan Juwet Sewu sebesar Rp 10 juta. Namun pihaknya tidak mengetahui lokasinya. Tanah yang di lahan Juwet Sewu itu asalnya dari keluarga turun-temurun, ungkap BS. Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Sebelumnya, Sumaji, Kepala Desa, Kades Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, saat dikonfirmasi terkait adanya informasi jual beli lahan perbukitan Juwet Sewu, Sumaji membenarkan kalau lahan Juwet Sewu ada yang membeli, yaitu orang dari Jakarta, seorang jenderal berinisial AT. Sumaji membenarkan kalau lahan Juwet Sewu ada yang membeli, yaitu orang dari Jakarta, seorang jenderal berinisial AT. Kades itu juga membenarkan, untuk yang mempunyai lahan di Bukit Juwet Sewu dibayar rata oleh pembeli. Meskipun lahan luasnya tidak sama, tetap pembayaran dengan nominal sama. Maka kami sekarang kalau tidak 40% ya sudah tidak bisa diusaha. Karena masyarakat sudah diuntungkan untung luar biasa. Tapi masyarakat terus yang tanah itu nek sak wis deal dipotong 2 juta. Oh iya, ya tahu kan. Memang itu disiarno dengan harga sekian-sekian ya wis transparan. Hargane rut podo. Iya. Padahal nek urusan tanah nek duwe iku kan gak podo ngono. Tapi kan beliaunya Pak Denanya arahnya kan ke situ. Kadurut podo. Iya. Sumpamane sampe duwe iya. Apa sumpamane semboe 1000 yo kabeh 1000. Oh, ya gitu. Ya napa Pak Lurah verifikasi ini hak milik? Menarik. Kok iso podo? Seharusnya pemilik lahan. Berarti lahan kan ono sing ombo sing enggak. Kok iso podo, Pak? Kurang tahu saya. Itu pemikirannya Pak Jenderal gitu. Gitu saja disamakan rata sama yang Wonoploso yang sudah terbit SPPT. Karena kan sudah tidak SPPT sehingga bisa diurutkan. SPPT ini sini. SPPT Wonoploso sesuai warganya. Atas nama hak milik semua. Atas nama hak milik semua. Perorangan itu kan pada itu. Nah, sing Kalikatir. Kalikatir disamakan rata saja sama Begagan Limo 4.000-an. 4.000. Berarti 3 desa semua 4.000, Pak. Oh, waduh. Asalnya kan Wonoploso, daripada rumit-rumit pembagian keanehan, Kalikatir pada mulai petani buah. Disampaikan banyak pertemuan di sana. Padahal ini ono sini, mestinya kan gak duwe foto di sini kan. Coba, masalah kan ngene dia itu sing bogol. Mungkin dikurangi luase. Sing kan duwe pembagian dari negara kan tahun 64 dan tanggal 64. Oh, di Bandung di negara. Seharusnya sampai mengikuti sejak awal. Nah, nanti kalau Pak Supir. Adanya hal itu, Suroso Kepala Desa, Kades, bersama Sekretaris Desa, Sekdes, Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, menanggapi adanya jual beli lahan Bukit Juwet Sewu yang ada di wilayahnya itu.
Menurut Kades, setahunya lahan perbukitan Juwet Sewu itu merupakan tanah negara yang diberikan ke warga desa yang berdekatan dengan lahan Juwet Sewu. Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Karena persyaratannya belum lengkap, yang harusnya diajukan ini belum ada ya. Yeah. Ada berapa warga untuk yang mengajukan seperti itu? Kurang lebih. Yeah, Nah, kemarin itu masih berapa Pak? 5 itu pun masih bawa KTP. Jangan belum jelas. Belum jelas. Ya, belum jelas. Terus ada yang bilang, iya tak, iku anak iku tak wong Joko bisa. Saya sampean gini aja, sampean bawa kelengkapan ini jenengan, surat-surat ini biar kami itu percaya kalau jenengan warisnya ini. Terus juga bukti pendukung lagi. Akhirnya orangnya nggak kembali lagi. Iya, nggak kembali sampai sekarang. Di tempat yang sama, Kades Suroso juga menjelaskan asal-usul lahan Bukit Juwet Sewu yang sedang proses jual beli di 2 desa. Nah, iki biyen muncule Budi Luhur iki Pak Sastro sadurunge mati Mang didol nang Budi Luhur. Terus tapi lek menurut analisaku Pak Sastro ya Budi Luhur ya Pak Sastro. Cuma cek gak ilang jejak tanah Pak Sastro tahu ngetokno duit kene biyen sing 300.000 tau ngono Mang ya. Iku mang makanya muncullah Budi Luhur iki. Pak Lurah, ngapunten, berarti warga dulu itu pernah dijual ke Pak Sastro ya? Pak Sastro yang mengondisikan, bukan masyarakat mencari pembeli, bukan. Pak Sastro mengondisikan. Ke Budi Luhurnya? Bukan ke masyarakat, melalui kepala desa. Tapi sudah transaksinya sudah ada notulennya ya dulunya. Tidak ada bukti selembar pun. Pokoknya waktu itu corong komi yang belum mandi celur. Zaman biyen yo ale. Zaman biyen masalah itu sekitar ya tahun 80 piro, 80. Kan terdengar kabar kan ada pembeli lain masuk di Wonoploso sudah transaksi DP, di Kalikatir transaksi DP kan itu kan informasinya masuk. Terus untuk desa jenengan belum sama sekali ya. Belum sama sekali. Memang ditentang apa memang karena nggak jelas ditentang apa gimana Pak? Lek menurut aku bukan masalah ditentang. Nah, paguyuban iki lek menurut aku cara ngono. Istilahnya wis gak solid maneh. Biar kan paguyuban wong 20. Iku lek sing tak ngono ngene paguyuban wong 20 mang sing memperjuangno tanah Juwet Sewu sampai nerima pembeli lah. Kan wis biyen wis tau ditangkap wayang barang. Eling gak? Cara ngono iku tahun 2018 ya salah. Iku ditangkap wayang sing pas punden iku Panacari lho. Apa jenenge pundene iku? Saya cuma cukup. Ya pundene dengan gedang-gedang ini. Nah, pokoknya andinge punden ono warunge Pak Yamin iki. Ditangkap wayang awal-awal koyo sukses-sukses lah. Alat berat teko, wis digali bla 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 bla, lalu dipolis lain sampai Polres. Nah, kan zaman Lurah Anggal dulu ya. Nah, Lurah Anggal. Itu kan awal-awalnya kan ngono ya. Terus mandek, seret, tapi sing wong 20 iki solid memperjuangkan terus ketemulah pembelian sekarang ini. Lek misale sampean muni Wonoploso wis di DP, Kalikatir wis di DP, betul. Betul nggih. Nah, betul tapi lek begagan mau satu orang pun belum. Jadi saya tahu kenapa Pak aku berani mengatakan satu orang belum. Kan semua harus ngurus surat. Terus ngurus surat misalnya angel niku yo tak igeno wis aja dirusi sik kono kamu. Iki kok nyakot-nyakot keseret-seret ta asumsi jenengan sebagai pemerintahan desa berarti secara syarat dan rukun jual beli masih tanda kutip Pak Lurah. Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Aku nggak berani ngomong oh ini sudah aman ini nggak aman karena yang bisa menentukan seperti itu sekali lagi mohon maaf wis pakar hukum. Nggih leres. Utawa BPN nggih. Lah aku hanya sebatas kepala desa. Kalau memang itu memang keabsahane cara layak untuk dijual, berarti warga masyarakat saya ini berhak untuk menerima dikarenakan orang tuanya sebagai pemilik tanah yang ada di Juwet Sewu. Tapi kalau memang ini nggak layak dijual karena keberadaannya tanaman istilahnya kurang jelas dan lain sebagainya, ya lebih baik jangan. Karena aku cek kena masalah juga. Like misalnya dalam hal ini aku tidak melayani, saya juga salah. Saya layani, saya juga belum tahu saya ini salah atau benar. Nah, yang jelas saya tidak mau sebagai kepala desa gegabah di dalam menangani pelayanan kepada masyarakat ini.
perlu kehati-hatian, perlu kejelasan, khususnya tentang hukum. Nggih. Jadi saya nggak mau istilahnya regulasi ini saya tabrak, saya nggak mau. Saya ingin aman, ingin nyaman, hidup bersama warga masyarakat Tegal Limo, kondusif, tenang dan yes, ojo sampai kena masalah. Gara-gara kukur nerimo duit puluhan juta, tapi karena nggak jelas, kemudian hari ganti tahun, ganti presiden tahun 2024, ada toko yang besar muncul karena aturannya jelas, aturannya baru, aku keseret-seret, saya nggak mau. Jadi kalau jelas monggo, kalau nggak jelas lebih baik tidak. Perlu diinformasikan, sebelumnya Suwarti, aktivis peduli lingkungan sekaligus Ketua Paguyuban Srikandi Peduli Lingkungan Majapahit, PSPLM, menyatakan kalau lahan perbukitan Juwet Sewu disinyalir masih bermasalah. Hal itu ditegaskan saat menyikapi lahan Bukit Juwet Sewu sedang digali hingga sekarang. Karena setahu saya dulu itu tahun 2019 itu kan lahan di Juwet Sewu ini kan bermasalah gitu loh. Karena saya ngomong apa ini bermasalah, karena kepala desa waktu itu yang sekarang sudah menjadi mantan itu pernah dipenjara terkait pelanggaran dana desa, juga melakukan pemalsuan izin itu. Itu loh. Ikuti lanjutan berita hanya di majanews.com. Miftahur Roji, reporter majanews.com melaporkan.